Selamat kepada para pendukung Bayern Munchen karena klub kalian telah berhasil lolos ke fase semifinal UEFA Champions League musim ini. Dan untuk fans Barcelona tetap semangat ya. Iya, harus tetap semangat para pendukung Barcelona karena walaupun klub kalian kalah, bisa jadi kekalahan ini juga menjadi pelajaran yang berharga untuk membuat sebuah perubahan yang besar di skuad Barcelona. Ada kabar bahwa Quique Setién sudah tidak akan melatih Barcelona lagi. Nanti kita tunggu pengumuman resminya karena kita merekam video ini pagi hari. Saya belum banyak mendapatkan jam tidur loh. Saya sudah bangun jam 10 pagi ini untuk membuat konten video ini. Dan Bung Jas sempat begadang juga ya tadi pagi ya. Oh iya dong. Nah, Bung Jas juga sempat begadang karena ini adalah super big match. Tidak akan ada yang ingin melewatkan pertandingan ini jika adalah penggemar, pecinta, dan juga penggila olahraga sepak bola. Oke, sebelum kita memulai post-match analysis dari pertandingan antara Barcelona melawan Bayern Munchen yang dimenangkan Bayern dengan skor telak, yaitu dengan hasil akhir 8-2, saya perlu dulu recap atau refresh memori para teman-teman yang mungkin menyaksikan atau mungkin tidak menyaksikan dan mendengar analisa saya, yaitu pre-match analisa saya di video sebelumnya. Ada 2 poin dalam video tersebut. Yang pertama, bahwa walaupun Lewandowski adalah pencetak gol terbanyak bagi Bayern Munchen, tapi yang perlu diwaspadai adalah Thomas Müller karena pemain ini sudah banyak memberikan assist, total di semua kompetisi sudah 25, dan ternyata betul Thomas Müller mencetak 2 gol dan terlibat aktif dalam penyerangan yang disusun oleh Bayern, dan juga ia mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Poin kedua, saya tidak menjagokan Barcelona, saya tidak mengunggulkan Barcelona, tetapi saya menegaskan ada peluang bagi Barcelona. Jika ya, para pemain tengah dari Barcelona juga bisa menghentikan aliran bola dari para pemain Bayern Munchen di tengah, karena mesin Bayern Munchen ini adalah di tengah. Mereka menaruh 5 gelandang, di mana 3 adalah gelandang serang, ada 2 pemain yang bermain mengandalkan penyerangan dari sektor sayap, dan juga ada 2 gelandang bertahan. Ya, dan saya kira bahwa Rakitic akan dimainkan. Ternyata Rakitic tidak bermain, dan Frenkie de Jong yang diharapkan untuk bisa memobilisasi lini tengah dari Bayern Munchen dengan cara agar melakukan halauan-halauan intercept, tackling dari lini tengah justru tidak efektif, bahkan ia lebih banyak sibuk untuk bantu pertahanan dari Barcelona. Jadi 2 poin penting itu perlu teman-teman memahami sebelum memberikan komentar di timeline. Ya, nontonlah video tersebut, naikkanlah volume, dengar baik-baik, baru kalian komentar. Jadi jangan yang aneh-aneh komen di channel kita. Kita tidak ingin menarik perhatian, tidak juga ingin mencari perhatian, tapi kita ingin memberikan analisa yang logis. Oke, sekarang kita masuk ke post-match analisa kita. Apa ini Bung Jas yang perlu kita diskusikan atau kita bahas dan bicara kepada teman-teman yang menonton video ini? Tapi Bung Binder, saya bingung loh kenapa pemain Bayern tidak capek-capek sampai mereka bisa 8 gol, Bung. Nah, ini pertanyaan yang memang to the point. Kok bisa para pemain Bayern tidak kelihatan lelah dan mereka bisa mencetak 8 gol? Semua adalah berkat strategi dari pelatih. Jadi peran pelatih sangat penting dalam sebuah pertandingan big match. Dan pelatih dari Bayern, Hans-Dieter Flick, tepat untuk bisa tetap mempertahankan pola permainan Bayern Munchen, yaitu pass and move. Cepat melakukan passing dan cepat bergerak ke pertahanan dari tim lawan. Dan sejak menit-menit awal, Bayern Munchen sudah langsung istilahnya gaspol untuk menyulitkan para pemain Barcelona. Di mana? Bukan di lini tengah, tapi di lini pertahanan. Itu yang membuat para pemain Barcelona di lini pertahanan istilahnya kocar-kacir melihat pergerakan bola. Jadi sudah melihat pergerakan bola yang begitu cepat saja mereka kebingungan, apalagi melihat movement dari para pemain Bayern Munchen yang sebetulnya mereka kan tidak pindah posisi. Tapi mereka cepat mengalirkan bola, sepertinya sudah paham posisi satu sama lainnya akan berada di mana. Dan jarak antar pemain yang tidak begitu jauh yang memudahkan para pemain Bayern Munchen untuk mengatur irama permainan dari mereka.
Terus apalagi nih yang perlu kita bahas ke teman-teman? Ayo dong, kamu kan udah catat nih poin-poinnya di sini. Ayo. Terus kenapa Bung Minder Griezmann tidak main? Masa cuma Suarez dan Messi saja? Iya, ini yang membingungkan ya teman-teman ya, bahwa ini adalah pertandingan besar. Sebaiknya memang menggunakan striker-striker yang memiliki kualitas finishing. Apalagi Bayern Munchen kita tahu memiliki defense yang solid. Tapi kita tidak bisa juga mengambil posisi pelatih Quique Setien dalam hal ini. Ia tentu menurunkan pemain-pemain dengan pertimbangan tertentu. Tapi memang sedikit mengejutkan pada saat ia justru menurunkan Arturo Vidal di belakang Suarez dan juga Messi. Kreativitas seperti apa yang bisa diberikan oleh Vidal? Vidal ini adalah fighter, petarung. Saya justru mengira Vidal ini akan bertarung di lini tengah untuk menyulitkan aliran bola para pemain Munchen dari lini tengah. Tapi ternyata ia juga aktif ikut bergerak untuk membantu serangan tanpa kreativitas yang bisa ia tunjukkan dalam pertandingan tersebut. Justru Busquets yang lamban juga mulai kesulitan untuk hanya seorang diri mengendalikan gerakan-gerakan dinamis dari para pemain Bayern Munchen dari lini tengah. Iya benar Bung, saya melihat pemain-pemain Munchen di midfield kreatif ya. Ya, itu dia teman-teman. Selain kreatif, mereka juga pergerakannya dinamis karena mereka tidak diam di satu tempat. Bung Jas memberikan sebuah analisa yang logik dan mudah dipahami. Kenapa kreatif? Karena pemain-pemain yang bermain di tengah berkontribusi besar dari segi assist atau juga dalam urusan mencetak gol. Ya, Serge Gnabry memberikan assist kepada Perisic, kemudian Leon Goretzka memberikan assist yang luar biasa, bola lob kepada Gnabry yang mencetak gol ketiga bagi Bayern Munchen. Dan saya perlu melihat catatan saya tidak menghafal ini semua teman-teman. Kemudian Thomas Müller juga adalah pemain yang muncul dari second line. Dan jangan lupa ada Coutinho, mantan pemain Barcelona. Ya, justru ketika tampil sebagai pemain pengganti, luar biasa kontribusinya. Di Barcelona sepertinya tidak jalan perannya. Tapi di pertandingan dini hari tadi, Coutinho masuk memberikan 1 assist kepada Lewandowski, and he scored 2 goals. Ya, dan kalau kita melihat proses gol dari Bayern Munchen, lebih banyak mereka ciptakan justru yang berada dari dalam kotak penalti pertahanan dari Barcelona. Bahkan saya kira semuanya ya berada dari dalam kotak penalti pertahanan dari Barcelona. Apa artinya itu? Bahwa para pemain Barcelona tidak bisa menghentikan gerakan dari para pemain Bayern yang muncul secara tiba-tiba, apakah itu dari posisi fullback seperti kita lihat Alphonso Davies yang permainannya begitu mobile untuk bisa menyerang dan bertahan sama baiknya, berbeda dengan Jordi Alba di sebelah kiri, berbeda dengan Semedo di sebelah kanan bagi Barcelona. Kimmich juga luar biasa sebagai fullback Bayern, kita lihat ia maju dan turun cepat ke belakang, dan mereka maju tapi ada juga 2 pemain double pivot bagi Bayern seperti Goretzka dan juga Thiago Alcantara yang juga saya sebutkan di video saya sebelumnya merupakan key player bagi Bayern di tengah. Mantan pemain Barcelona juga bermain efektif sekali, banyak melakukan tackling. Ya, jadi kita lihat bahwa gol-gol yang dihasilkan oleh Bayern Munchen adalah murni kerjasama secara kolektif di antara para pemain, tidak ada faktor keberuntungan. Sedangkan bagi Barcelona, terlalu berharap kepada Lionel Messi yang membuat mereka juga sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang dari game ini. Oke, Messi mendapatkan 3 peluang, 2 dari dalam kotak penalti, 1 mengenai tiang. Tapi kita tidak melihat ia memberikan sebuah assist yang bisa membuka atau menciptakan peluang bagi rekan yang lain dalam game ini. Dan para pemain Bayern, jika kalian perhatikan, tidak main marking kepada Messi, tapi mereka menutup ruang gerak Messi. Jadi siapa pemain terdekat itu yang akan melakukan challenge kepada Messi. Dan saya kira Messi memberikan 100% dalam game tersebut, tapi ia sendiri tidak cukup untuk menyelamatkan Barcelona dari kekalahan atau juga banyak mencetak gol. Oke, terus apalagi yang perlu kita lihat? Terus Bung, Messi gimana ke depannya? Oh, Messi still has to stay in Barcelona. Messi harus tetap berada di Barcelona karena ini bukan salah Messi. Tadi di awal kita belum bahas terlalu banyak soal pemain yang diturunkan oleh Quique Setien ya, karena yang membingungkan ini bagi saya juga, meskipun ini adalah hak dari Quique Setien, saya juga bukan pelatih atau mantan pelatih, tapi kita boleh dong analisa ya, bahwa justru kita memperkirakan ya, bahwa mungkin Rakitic yang akan turun. Tapi Rakitic tidak diturunkan dari awal, kemudian Sergi Roberto, saya tidak melihat peran pemain ini berada di mana, dan betul akhirnya Sergi digantikan oleh Griezmann. Griezmann terlambat masuk, tapi saat Griezmann masuk, ia tidak menunjukkan fighting spirit bagi Barcelona. Saya tidak yakin
bahwa Griezmann adalah pembelian yang akan bermanfaat bagi Barcelona juga di masa mendatang jika memang Barcelona tidak memberikan ia porsi bermain yang lebih banyak lagi. So he needs playing time. Karena ini pertama kali ia bermain di klub besar seperti Barcelona. Dan kemudian kita melihat Sergei Busquets akhirnya digantikan oleh Ansu Fati. Ansu Fati juga tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita lihat beberapa kali ia tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Jadi Barcelona di sini jelas kalah dari strategi permainan Bayern Munchen, dan Bayern Munchen betul-betul walk over di atas para pemain Barcelona. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk langsung menyerang ke pertahanan Barcelona. Dan secara statistik juga perlu, ini saya gambarkan ada beberapa catatan yang saya lakukan, bahwa pertama 6 pemain Bayern Munchen yang mencetak gol, 6 pemain berbeda. Ball possession ini menarik bahwa adalah 50-50, ya. Memang ini adalah big match, ball possession adalah 50-50, tapi peluang dari Bayern Munchen lebih banyak, on target 14. Kenapa? Karena mereka cepat mengalirkan bola dan langsung menuju ke ruang pertahanan dari Barcelona. Barcelona hanya 5 on target. Total passing Barcelona lebih unggul, tapi memang mereka lebih banyak bermain bola di lini pertahanan yang merupakan sebuah kecerobohan juga, karena pressing dari para pemain Bayern menyulitkan mereka. Banyak kesalahan mereka lakukan di sana. Dan kemudian dari segi clearance, Bayern lebih banyak melakukan clearance. Dari segi tackling, Bayern dari segi clearance, Barcelona lebih banyak melakukan clearance, haluan bola. Tackling lebih banyak adalah Bayern Munchen, dan intercept lebih banyak adalah Bayern Munchen. Jadi efektivitas Bayern untuk bertahan jelas lebih unggul daripada Barcelona, karena para pemain sudah memahami peran dan tugas mereka, dan mereka tidak overlap satu sama lainnya. Contoh, Frenkie de Jong kenapa harus turun ke pertahanan? Karena ia perlu mengcover lini pertahanan. Lini pertahanan tidak sanggup mengatasi aliran bola dari para pemain Bayern dan juga gerakan para pemain Bayern yang begitu dinamis. Dan para pemain Bayern tidak mengandalkan skill individual mereka. Kenapa saya lihat ke sini? Karena saya ada membuat catatan di sini, ya. Kalian bisa melihat, dan referensi saya adalah dari salah satu aplikasi sepak bola yang juga ada di HP kalian semua, yaitu namanya SofaScore. Itu adalah aplikasi yang memungkinkan saya untuk menganalisa pertandingan secara detail, apakah itu pre-match ataupun post-match. Jadi ketika saya menganalisa dengan data dan fakta, karena data dan fakta mengandung kebenaran. Dan oleh karena itu, sebelum teman-teman memberikan komentar, jangan hanya cuman membaca thumbnail saya atau melihat titel dari video saya, tapi juga menontonnya sampai habis dan baru kemudian Anda memberikan komentar. Jangan yang aneh-aneh. Kita tidak ingin yang aneh-aneh. Kita ingin memberikan positivity dan juga pencerdasan kepada teman-teman netizen. Yang 5B, apa itu 5B? Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Yang juga merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Stay tune channel YouTube Bola Bung Binder. Kita akan terus upload video-video yang berkualitas dengan analisa-analisa yang logis agar mudah dipahami. No hate, only football. salam sepak bola.